Di beberapa negara ternyata ada produksi radio dari Indonesia dan yang uniknya radio itu terbuat dari kayu. Penciptanya ternyata berasal dari sebuah desa Kandangan. Di mana itu desa Kandangan, Mas Singgi? Kandangan letaknya di Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah. Di peta ada itu ya? Ada. Pakai Google Earth kelihatan, Pak. Oke, sebelum makin ngawur, sebaiknya kita lihat bagaimana proses penciptaan radio kayu oleh Mas Singgi. Ini dia cuplikannya. Inilah radio-radio kayu bermerek Magno hasil karya Singgih Susilo Kartono, warga desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Singgih seakan melawan tren. Di saat semua barang kini terbuat dari plastik atau bahan sekali pakai buang, ia menciptakan radio dengan casing dari kayu pinus, sengon, mahoni, atau sonokeling berumur 15 hingga 45 tahun. Untuk memproduksi sekitar 200 buah radio Magno per bulannya, Singgih mempekerjakan sekitar 30 orang karyawan di bengkel Piranti Works miliknya. Demi alasan kesempurnaan produk, Singgih pun terjun langsung dalam setiap proses produksi Magno. Mulai dari ide kreatif, aplikasi desain, hingga produksi komponen dan perakitan komponen elektronik ke dalam casing kayu. Radio kayu Magno memang belum terlalu akrab bagi telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan sistem promosi hanya melalui internet dan media asing, serta pemasaran radio Magno yang didominasi ke pasar luar negeri. Hingga saat ini, Radio Magno, karya lulusan desain produk ITB tahun 1992 ini telah meraih banyak penghargaan dari berbagai negara di dunia. You don't need your education. I only count my intuition. Sekali lagi, boleh Anda jelaskan ya, Anda dapatkan dari mana aja komponen-komponen yang ada ini? Ini kayu Anda dapat dari? Kayu saya dapat dari daerah sekitar Temanggung. Kayu apa aja tadi? Sengon? Kayu ini yang bodi utama ini dari kayu pinus. Iya. Kemudian yang knopnya dari kayu mahoni. Kemudian kayu sonokeling itu kayu yang hitam ini. Hitam. Lebih Nah, kalau bagus. Anda dituduh kemudian bahwa Anda ini merusak lingkungan? Saya justru memberikan satu hal yang plus ke lingkungan karena Apa itu? Karena moto saya yang pertama adalah less wood more works. Jadi saya hanya memproduksi barang-barang dari kayu yang berdimensi kecil karena ini akan memberikan kontribusi terhadap penghematan bahan baku dan kemudian memberikan dengan teknologi kerajinan dia memberikan penyediaan lapangan kerja yang banyak. Ya. Prinsip saya yang kedua adalah cut less plant more. Jadi dalam tahun kemarin saya hanya memotong 100 Menebang berapa? menebang 100 pohon. 100 pohon. Yang Tapi Anda tanam? saya membagikan bibit gratis ke masyarakat sekitar untuk ditanam di lahan mereka sendiri 8.000 bibit. Jadi saya sudah tidak punya hutang terhadap alam, saya sudah berbuat positif terhadap alam. Berapa harga sebuah radio? Misalnya ini, Anda jual ke luar negeri ini berapa ya kalau di sana? Di Eropa itu sekitar, yang itu sekitar 160 euro. 160 euro. Ini sudah Anda pasarkan di mana aja sih? Saya memiliki 3 distributor utama, satu untuk Amerika, Kanada, dan sebagian negara Eropa, basisnya di New York. Kemudian yang kedua, yang berbasis di Jerman, dia memasarkan untuk wilayah Jerman dan negara Skandinavia. Kemudian satu lagi, yang pasar saya yang pertama diekspor adalah di Jepang, dia menangani untuk pasar Jepang. Karya Anda ini ya unik ya, pernah dapat penghargaan apa aja nih? Karya saya pernah mendapat penghargaan di nasional ada 2 kali Indonesian Good Design Selection, jadi tahun 2005 dan 2006. Sebelum saya memproduksi ini tahun 1997 waktu masih prototype saya dapat second award winner di Seattle di USA. Wow. Kemudian ketika saya mulai produksi di perusahaan saya yang mulai saya setup tahun 2004, saya mendapat award pertama di Jepang.
tahun 2008 nih Pak. Jadi itu Good Design Award. Sebenarnya waktu Anda menciptakan ini, Anda bayangkan siapa yang akan membeli? Radio ini saya ciptakan, jika diperhatikan di sini, saya secara ekstrim ya, untuk yang personal ini saya menghilangkan skala frekuensi. Karena konsep saya adalah teknologi yang modern yang semakin maju itu membuat kita berjarak dengan produk. Saya mencoba mencari satu filosofi dari kita sendiri, yaitu orang kita itu lebih dekat dengan produk. Terutama masyarakat lama kita. Urusannya dengan tidak ada skala ininya? Saya pengen membuat produk yang menjadikan produk ini dekat dengan kita. Jadi dengan dia mempelajari, dia struggling, dia mempelajari dan berusaha menguasainya. Mencari-cari ininya ya? Sehingga akhirnya produk ini menjadi personal. Jadi orang lain mungkin nggak bisa memakai ini segera seperti pemiliknya. Dan produk saya tidak saya coating dengan melamin atau segala macam. Saya hanya menggunakan wax. Karena bagi saya, perlindungan terbaik di produk itu bukan pada produknya, tapi pada usernya. Bagaimana user care terhadap produk. Ya. Kalau dia cinta, dia akan rawat, dia jaga, dan itu bisa awet. Yang bisa awet. Ya, Mas Singgi, bisa Anda peragakan ke kami yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, fungsi dan kualitas dari radio ciptaan Anda? Ya. Kayu sebenarnya memberikan satu efek yang bagus bagi sound karena alat-alat musik itu terbuat dari kayu. Jadi radio kayu itu sebenarnya juga lebih bagus dari radio plastik dari sisi sound juga. Ini radio? Ini radio. Tapi Anda pegang MP3 juga? Radio ini juga bisa berfungsi jadi speaker untuk MP3 player karena MP3 player sekarang populer dan mereka butuh speaker ya, jadi ini bisa berfungsi. Jadi Anda manfaatkan speaker juga ini ya? Ya, ini bisa langsung ditancap ke. Iya, langsung dicolok aja gitu. Ya. Lagunya cocok, lagunya cocok. Kayaknya kita lanjutkan aja dah. Kalau kita lihat cantik sekali ya. Karena ini barang langka dan barang cantik, bagaimana kalau kita undi supaya siapa di antara kita yang dapat, kita setuju? Baik. Kita lihat siapa di antara penonton yang beruntung. Iya, monggo Mas Singgi. Nomor 224. Kemudian yang kedua 285. Iya. Akhirnya. Iya. Baik, silakan diberikan. Oke. Selamat ya, selamat. Baik, jadi kalau lihat terakhir, apa yang Anda ingin lakukan dengan produk Anda? Apa pengembangan ke depannya? Ya, saya tentu akan mengembangkan produk kembali, tapi saya mempunyai prinsip desainer tidak harus mendesain terlalu banyak barang. Jadi desainer pun bisa jadi masalah, bisa jadi penyakit. Kalau dia memproduksi barang yang tidak bermanfaat atau sebenarnya tidak baik atau hanya menjadi tools dari industri. Jadi prinsip saya adalah saya ingin membuat satu desain yang memang bagus, katakanlah setahun cuma 2 atau 4 maksimal produk yang memang saya pikir bagus dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, itu harapan Anda ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Singgi udah datang di Kikendi. Ya. Dan seorang anak muda Indonesia berhasil membawa desain furniture dia ke dunia internasional. Apa karya cipta dia? Ikuti terus Kikendi. Boleh tahu ini dari mana idenya sampai buat ini, dari bahan apa sih ini sebenarnya kalau boleh lihat? Ini dari bahan apa ini, Leo?